Welcome to my channel, DNA.12 Education. Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Kembali lagi pada channel DNA.12 Education. Ya students, kali ini kita akan membahas topik pada matematika SMA dengan judul perbandingan trigonometri bagian pertama. Oke students, kita langsung saja pada materi perbandingan trigonometri ya. Kita langsung saja membahas tentang trigonometri. Yuk. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tentang segitiga siku-siku ya. Kita review dulu. Ya, ingat pada segitiga siku-siku ya, anggap ini segitiga ABC ya, alasnya AB, tingginya AC dan BC-nya berperan sebagai sisi miring atau hipotenusa. AB sebagai alas, AC sebagai tinggi dan BC adalah sisi miring atau hipotenusa. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras. Ya, saya ulangi, pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras, sehingga menurut segitiga di samping BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Jelas ya? Nah, kenapa harus disinggung dulu segitiga siku-siku? Karena perbandingan trigonometri yang kita bahas adalah perbandingan trigonometri yang berlaku pada segitiga siku-siku. Jelas ya? Ya, saya ulangi, perbandingan trigonometri yang dimaksud adalah perbandingan trigonometri yang berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi pastikan segitiganya adalah siku-siku. Yuk lanjut. Nah, trigonometri. Trigonometri adalah nilai perbandingan dalam segitiga siku-siku. Nah, ada 6 perbandingan trigonometri yang sering dikenal, yaitu sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, sinus, kosinus, dan tangen itu sangat familiar, ya. Nah, kebalikan dari sinus adalah kosekan, kebalikan dari kosinus adalah sekan, dan kebalikan dari tangen adalah kotangen. Jelas ya? Jadi sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen ini saling berhubungan. Yuk lanjut. Untuk menentukan nilai-nilai perbandingan tersebut, ya, yang ke-6 perbandingan trigonometri yang di atas, harus ada acuan sudutnya, yaitu acuan sudutnya bukan siku-sikunya. Saya ulangi, acuan sudutnya bukan siku-sikunya. Jadi kalau kita melakukan perbandingan trigonometri pada sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen tidak boleh 90 derajat atau siku-sikunya sebagai acuan. Jelas ya? Yuk, misalkan ini adalah suatu segitiga dengan sudut alfa pada salah satu sudut lancipnya. Oke? Dan ini adalah sudut beta pada sudut lancip yang lain. Oke, jelas ya? Nah, untuk menentukan nilai-nilai perbandingan tersebut harus ada acuan sudutnya, ya. Jadi, acuan sudutnya tidak boleh menggunakan sudut siku-sikunya. Ya, harus menggunakan alfa atau beta. Jelas ya? Yuk, lanjut. Nah, sinus, kosinus, dan tangen. Nah, misalkan ini adalah sebuah segitiga dengan sudut alfa pada alas, ya. Alfa ini diapit oleh sisi alas dan sisi miring, ya. Oke. Nah, sisi yang di depan alfa kita sebut sebagai A.
Sisi yang di samping alfa kita sebut sebagai B, dan sisi miring disebut dengan C. Oke. Nah, A di sini berperan sebagai di depan alfa. Ulangi ya. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa harus ada acuan. Ya. Nah, kalau acuannya adalah alfa, maka sisi A berperan sebagai di depan alfa. Jelas ya? Sedangkan B berperan sebagai di samping alfa. Oke. Sedangkan C berperan sisi miring di depan siku-siku. Ya, di depan siku-siku. Nah, sisi miring ini tidak pernah berubah, selalu di depan siku-siku. Jadi kalau ditanya apa yang dimaksud dengan sisi miring, yaitu sisi yang terpanjang dan berada pada depan siku-siku atau 90 derajat pada sebuah segitiga. Jadi saya ulangi, sisi miring itu selalu di depan siku-siku. Depan ya, paham sampai sini? Nah, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lihat pada segitiga yang ada di sebelah kanan. Ya, sekarang acuan saya adalah beta yang diapit sisi miring dan sisi katakanlah sisi tingginya ya. Oke, kita lanjut. Nah, X ini ya berperan sebagai di samping beta. Ya, dengan acuan beta, ya dengan acuan beta, maka X berarti di samping beta. Oke. Sedangkan Y berperan di depan sudut beta. Di depan sudut beta. Ya, ingat acuannya adalah sudut beta, maka Y berperan sebagai di depan beta. Oke. Sedangkan Z selalu berperan sebagai sisi miring. Kenapa? Karena selalu di depan siku-siku. Jadi saya ulangi, sisi yang di depan siku-siku selalu berperan sebagai sisi miring. Jelas ya, jadi sisi miring ini tidak pernah berubah, selalu di depan siku-siku. Sedangkan depan dan samping, sisi depan dan sisi samping selalu tergantung sudut acuannya. Jelas ya? Lanjut. Nah, kalau begitu, ya, kita sudah katakan tadi, Y adalah di depan sudut beta, berarti Y adalah sisi depan, X adalah di samping beta, berarti X berperan sebagai samping, sedangkan Z berperan sebagai sisi miring. Ya. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan nilai sinus, kosinus, dan tangen. Nah, saya kasih nih kata kunci ya, mengingat tentang sinus, kosinus, dan tangen. Apa itu? Sin demi kosamita desa. Sin demi kosamita desa. Sin demi kosamita desa. Nah, apa itu sin? Sin artinya depan per miring. Kos artinya samping per miring. Sedangkan tangen artinya depan per samping. Saya ulangi. Sin artinya depan per miring, kos artinya samping per miring, sedangkan tangen artinya depan per samping. Oke, nah sekarang kita lihat segitiga yang sebelah kiri dulu dengan acuan alfa. Oke, dengan acuan alfa. Nah, kita akan coba mendefinisikan perbandingan trigonometrinya. Nah, dengan acuan alfa kita sudah sepakat bahwa A adalah di depan alfa, B adalah di samping alfa, sedangkan miring selalu di depan siku-siku yaitu C. Sin demi kosamita desa, ya, sin demi kosamita desa. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Yuk kita lihat segitiga di samping. Sin alfa artinya depan per miringnya terhadap alfa ya. Berarti berdasarkan rumus sin demi kosamita desa, sin demi, sin, depan per miring. Nah, lihat alfa, depannya berarti adalah A. Sedangkan miringnya adalah
C. Jelas ya? Sin demi, sin depan per miring. Lalu bagaimana dengan cos alfa? Yuk, cos alfa. Cos alfa artinya cos sami, samping per miring. Lihat alfa, sampingnya adalah siapa di situ? Sampingnya adalah B, ya. Sedangkan miringnya selalu di depan siku-siku, yaitu C. Jelas? Cos sami, samping per miring. Nah, bagaimana dengan tangan? Tadesa. Tangan alfa, depan per samping. Tan alfa, depan per samping. Nah, lihat alfa ya, depannya siapa di situ? Depannya adalah A, ya, depannya adalah A, sedangkan sampingnya adalah B, ya. Tadesa. Tan alfa, depan per samping. Jelas sampai sini ya? Oke, mantap. Nah, sekarang kita lihat segitiga yang ada di sebelah kanan dengan acuan sudut beta. Oke, kita cari dulu sin beta. Perhatikan sin beta. Untuk sin beta, ya, depannya adalah Y. Betul ya? Depannya adalah Y. Jelas ya? Oke, sin beta, sin demi, sin depan per miring. Untuk beta depannya adalah Y, sedangkan miringnya adalah Z. Jelas ya? Sin demi, sin depan per miring. Yuk kita masuk lagi cos beta, cos sami, samping per miring. Cos sami, samping per miring. Kita lihat betanya. Ya, sampingnya beta adalah X, ya. Betul. Sedangkan miringnya adalah Z. Cos sami, samping per miring. Ya, jelas ya? Cos sami, samping per miring. Nah, sekarang tangan, tadesa. Tangan, depan per samping. Tangan, depan per samping. Nah, tangan, depan per samping. Kita lihat beta, depannya adalah Y. Ya, depannya adalah Y, sedangkan sampingnya adalah X. Mantap ya. Saya ulangi, tangan beta, depan per samping. Depan beta adalah Y, sampingnya adalah X. Jelas sampai sini? Sin demi cos sami tadesa. Sin depan per miring, cos samping per miring, tangan depan per samping. Jelas ya? Oke, mantap. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan pada topik berikutnya. Contoh soal 1. Ya, oke, lihat segitiganya. Di sini ada segitiga GRJ dengan alas 40, sisi miring 50. Jika alfa adalah sudut yang diapit oleh sisi GR dan RJ, carilah sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Oke, soal ini sangat mudah. Nah, di sini dikatakan bahwa alfa adalah diapit sisi GR dan RJ. Berarti ini. Oke, ini dia alfanya. Perhatikan, ini dia alfanya. Nah, karena ini segitiga siku-siku, berarti berlaku Pitagoras. Berapa? Pitagoras. Pitagoras. Masih ingat teorema Pitagoras? Ya. Teorema Pitagoras, sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak atau tinggi kuadrat. Berarti dalam hal ini kita bisa cari, oke, yaitu 50 kuadrat, oke, 50 kuadrat sama dengan 40 kuadrat ditambah JG kuadrat. Oke, 50 kuadrat adalah 2.500, oke. 40 kuadrat adalah 1.600 ditambah JG kuadrat, ya. Sehingga kita akan dapatkan JG adalah akar 900 berarti 30. Oke, kita sudah temukan berarti JG di sini adalah 30. Lengkap ya?
Nah, terhadap sudut alfa, ya, terhadap sudut alfa, maka kita bisa katakan bahwa sisi di depan alfa adalah 30. Oke, ini berarti sisi depan kita tuliskan depan. Oke, nah ini dia sisi depan. Nah, kalau begitu 40 berperan sebagai di samping alfa. Ini apa samping ya? Samping. Iya, 40 berarti di samping alfa. Nah, sedangkan 50 selalu di depan siku-siku, artinya 50 berperan sebagai sisi miring. Jadi ingat ya, sisi di depan siku-siku itu selalu disebut sisi miring atau hipotenusa. Sedangkan 30 berperan sebagai di depan sudut alfa, dan 40 meter adalah di samping alfa. Jelas ya, sampai situ? Nah, sekarang kita akan mencari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Oke, kita langsung aja ya. Nah, berdasarkan gambar di samping, kita bisa tentukan sin alfa demi sin demi kosami tadesa ya, demi sin demi ya, berarti kita akan dapatkan depan alfa adalah 30, ya, sedangkan miringnya adalah 50. Jadi kita bisa sederhanakan ini 3/5. Oke. Sedangkan cos alfa sami ya, cos alfa adalah sami. Kosami ya, kosami. Berarti kita bisa katakan cos alfa adalah sampingnya 40, sedangkan miringnya adalah 50. Kita bisa sederhanakan 4/5. Nah, sedangkan tan desa ya, depan samping ya. Berarti untuk alfa depannya adalah 30, sedangkan sampingnya 40 atau kita sederhanakan 3/4. Oke, nah, bolehkah hasil dalam desimal? Boleh-boleh saja. Jadi kalau 3/5 ditulisnya sama dengan 0,6, boleh ya. Lalu 4/5 ditulis 0,8, boleh. Sedangkan 3/4 ditulis 0,75, boleh-boleh saja. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan berikut apa ya? Ditanyakan pertanyaan berikut adalah, ya kita lihat pertanyaan berikutnya nih ya. Contoh soal 2, ada segitiga ABC ya di sini. Nah, di sini ada beta ya. Oke, perhatikan, carilah sin beta, cos beta, dan tan beta. Oke, sekarang acuannya adalah sudut beta. Berarti di depan sudut beta disebut sebagai sisi depan. Oke, ini berperan sebagai sisi depan. Oke, sedangkan di samping beta yang mana ya? 13 atau 12? 12 ya, 12 berperan sebagai samping. Loh, kok bukan 13? 13 itu di depan siku. Di depan siku artinya miring ya. Depan siku artinya apa? Miring ya. Jadi jangan sampai terbalik. Oke, sekarang kita akan mencari sisi depan, yaitu AC. Kita anggap di sini adalah X. Nah, kita bisa menggunakan Pitagoras ya. Pitagoras kembali. Kenapa? Karena segitiganya adalah segitiga siku-siku. Berarti apa tuh? Yes, 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah X kuadrat. 169 sama dengan
144 ditambah X kuadrat. Nah, kita akan dapatkan X-nya adalah 5 cm. Oke, paham ya? 5 cm. Yuk, ditanya sin alfa cos beta, sin beta cos beta tangan beta ya. Oke, sin beta cos beta tangan beta. Yuk kita lihat beta. Apa itu? Sin beta, sin demi, depannya adalah X, yaitu apa? 5. Oke. Sin demi, depan miring, miringnya adalah 13. Paham ya? Cos beta, sami, sampingnya adalah 12, miringnya adalah 13. Tan beta, tadesa, depannya adalah 5, sedangkan sampingnya adalah 12. Paham ya? Sangat mudah, oke, untuk mencari rasio sin beta, cos beta, dan tan beta. Oke, pertanyaan selanjutnya, carilah kosek beta, sekan beta, dan kotangan beta. Nah, ini sangat mudah. Oke, perhatikan, kosek beta, sekan beta, dan kotangan beta itu adalah kebalikan dari sin cos tan. Kosek beta kebalikan dari sin. Nah, tinggal kita balikan aja sin. Sin beta 5/13. Berarti kosek beta 13/5. Nah, sekarang sekan beta kebalikan dari cos. Cos beta 12/13. Berarti sekan beta 13/12. Kotangan beta adalah kebalikan dari tan. Tan beta 5/12, berarti kotangan beta 12/5. Mudah kan? Inilah dia rasio trigonometri atau perbandingan trigonometri. Lanjut. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk tentang sudut-sudut istimewa. Nah, perhatikan gambar ini adalah gambar sin, ya. Di sini ada gambar sin, grafik sin X, tan X, dan kosekan X, ya. Sin X yang ini, ya, yang naik ini, ya, namanya sin X. Oke. Lalu tan X itu yang mana ya? Tan X itu yang ini. Ini yang, nah, di sini itu tan X. Ya, yang warna merah ya. Lalu di sini ada juga cos X. Cos X itu yang dari atas ini. Ya. Oke, paham ya? Oke. Nah, untuk memahami nilai-nilai pada trigonometri, ya, kalian harus tahu bahwa ada sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Tentunya sudut-sudut istimewa tersebut kita ambil di kuadran pertama. Kuadran pertama itu maksudnya sampai setengah pi atau 90 derajat. Jadi batasannya sampai segini aja. Ya, ini namanya kuadran 1, ya. Nah, kenapa kita ambil 0 sampai 90 derajat? Nah, nanti di video berikutnya saya akan bahas bagaimana mengkonversi sudut-sudut dari kuadran 1 ke kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kita hanya perlu, ya, menghafal sudut-sudut pada 0 sampai 90 derajat. Nah, bagaimana membacanya? Nah, coba perhatikan di sini ya. Ini ada 0,5 pi atau 90 derajat. Nah, kalau kita tarik ke atas ini, ya, lalu kita tarik ke samping. Nah, ini kita dapatkan nih, yaitu bahwa apa? Sin 90 adalah 1. Ya. Sin 90 derajat adalah 1. Oke. Tetapi cos 90 derajat adalah 0. Namun tangan 90 derajat tidak bisa didefinisikan. Sampai sini paham ya? Nah, oleh karena itu kita harus menghafal
sudut-sudut istimewa pada kuadran 1. Nah, bagaimana cara menghafalnya? Itu sangat mudah, ya. Oke, nah, saya akan berikan kamu bagaimana cara menghafal sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Yuk kita lihat. Nah, sudut-sudut istimewa pada trigonometri itu berkisar dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sampai 90 derajat. Nah, cara menghafal sudut-sudut istimewa pada sin. Nah, semua berawal dari setengah. Ulang ya, semua berawal dari setengah. Nah, kemudian kita tuliskan urutan akar dari 0. Ya kan? 30, akar 1, 45, akar 2, 60, akar 3, 90, akar 4. Mudah kan? Masa menghafal gini aja nggak bisa? Ya, cuma menuliskan setengah, lalu urutan akar 0, 1, 2, 3, 4. Paham sampai sini? Oleh karena itu, pada sin 0, hasilnya adalah 0. Kenapa? Akar 0 adalah 0. 0 kali setengah sama saja 0. Betul ya? Kalau sin 30 derajat sama dengan akar 1 adalah 1. 1 kali setengah berarti jawabannya adalah setengah. Paham ya? Bagaimana dengan 45? Sin 45? Ya setengah akar 2 saja. Sin 60? Setengah akar 3 saja. Sin 90? Nah ini juga bisa diubah. Akar 4 adalah 2. 2 kali setengah adalah 1. Berarti sin 90 adalah 1. Jelas sampai sini? Nah, bagaimana dengan cos? Cos adalah kebalikan dari sin. Nah, kalau sin akarnya adalah akar naik, ya dari 0, 1, 2, 3, 4, ya. Maka pada cos akarnya adalah akar turun, ya, dimulai dari 4, 3, ya. Akar 2, akar 1, ini akar 0. Paham ya? Oleh karena itu kita bisa tulis ya. Akar 4 adalah 2. 2 kali setengah adalah 1. Jadi cos 0 derajat adalah 1. Setengah akar 3, biarkan setengah akar 3. Setengah akar 2, biarkan setengah akar 2. Bagaimana dengan cos 60? Akar 1 adalah 1. 1 kali setengah? Ya, setengah. Berarti cos 60 adalah setengah. Bagaimana dengan cos 90? Ya, akar 0 adalah 0. 0 kali setengah adalah 0. Jadi terbukti bahwa cos 90 derajat adalah 0. Lalu bagaimana dengan tangan? Tangan juga sangat mudah. Tangan adalah perbandingan sin dan cos. Oleh karena itu, saya kasih kamu trik bagaimana menghafalnya. Tangan diawali sepertiga semua. Oke. Nah, pada tangan ini akarnya berkelipatan 3. Ya, dimulai dari akar 0, lalu 3, lalu 9, lalu 27. Gampang ya cara apanya ya? Kelipatan 3. Nah, kalau begitu gimana? Akar 0 adalah 0. 0 kali sepertiga adalah 0. Berarti tan 0 derajat adalah 0. Sepertiga akar 3 kita biarkan. Bagaimana dengan akar 9? Akar 9 adalah 3. 3 kali sepertiga berarti 1. Kalau begitu tan 45 derajat adalah 1. Yuk kita lihat 60 derajat. Akar 27 adalah 3 akar 3. 3 akar 3 kali sepertiga adalah akar 3. Berarti tan 60 derajat adalah akar 3. Nah, bagaimana dengan 90 derajat? 90 derajat tidak bisa didefinisikan. Jadi kita tuliskan seperti ini. Paham? Kenapa? Karena pada titik ini terjadi asimtot sebenarnya ya, tidak ada perpotongan. Jadi kita tuliskan undefined. Oke ya, sampai sini bagaimana cara menghafal sudut-sudut istimewa? Udah kan? Oke, kita lanjutkan. Setelah kita tahu tentang sudut-sudut istimewa, kita akan coba melihat contoh soal ketiga. Carilah cos 60 derajat, cos 30 derajat, ditambah sin 60 derajat, sin 30 derajat. Ini pertanyaan yang sangat mudah.
Tadi cos 60 adalah berapa tadi? Setengah. Setengah. Cos 30 setengah akar 3. Sin 60 setengah akar 3. Sin 30 setengah. Jelas ya? Berarti ini menjadi 1/4 akar 3. Ini juga setengah kali setengah, 1/4 akar 3. Oke, 1/4 akar 3 tambah 1/4 akar 3, berarti setengah akar 3. Jelas ya? Sangat mudah. Oke, kita lanjut lagi ya. Contoh soal 4. Diketahui cos beta adalah 8/17. Carilah sin betanya berapa, cos betanya berapa. Oke, sudah. Kalau kita bicara cos berarti kosami. Ingat ya, rumusnya sin demi kosami padesa. Oke, cos sami. Kalau pada segitiga kita bisa lihat nih, kalau di sini beta berarti ini depannya, sampingnya, sedangkan depan siku-siku disebut miring. Oke, sin demi kosami padesa. Nah, berarti apa? Sami 8 berperan sebagai samping, 17 berperan sebagai miring. Nah, kalau begitu kita bisa tuliskan ya. Sampingnya adalah 8, miringnya adalah 17. Bagaimana menghitung depan? Oke, sangat mudah. Kita anggap di sini adalah X. Yuk, Pitagoras. 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah X kuadrat. Oke. Langsung sini. 17 kuadrat tambah 8 kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, sekarang kita hitung dulu berapakah 17 kuadrat? 289. Oke, 289. 8 kuadrat 64 ditambah X kuadrat. Oke. Nah, kalau kita cari X-nya adalah akar 225. Sehingga kita dapat X-nya adalah akar 225, yaitu 15. Oke, berarti X-nya adalah 15 cm. Kalau begitu kita bisa tentukan sin beta, sin demi. Depannya adalah 15, miringnya adalah 17. Kotangan beta. Nah, kotangan beta. Kita ingat kotangan beta adalah kebalikan tan beta. Kita cari dulu tan beta ya. Tan beta. Tan beta adalah tadesa, depan samping. Depannya, ingatnya ini beta, depannya adalah 15. Oke, sampingnya adalah 8. Desa, depannya 15, sampingnya 8. Berarti kotangan beta kebalikannya, yaitu 8/15. Oke, gampang ya. Jadi kotangan beta adalah 8/15. Paham mudah ya? Oke, lanjut. Oke, sudah saatnya kamu harus uji kompetensi. Kamu harus bisa menguasai tentang perbandingan trigonometri. Untuk memastikan kamu paham tentang perbandingan trigonometri ini, kita masuk latihan. Oke? Sukses buat kamu.